wabarakatuh kepada seluruh warga Tanah Lot yang saya cintai. Jadi untuk menghadapi Misfu Syaban, Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Tanah Laut tetap konsisten dengan kemarin yang sudah ditandatangani bersama komitmen, yakni yang kita tandatangani Bupati, Forkompimda, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, kemudian perwakilan alim ulama, dan juga dari DPRD, perwakilan DPRD. Kemarin kita sudah punya komitmen yang sama bahwa Misfu Syaban silahkan dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak perlu berjamaah di masjid, ya. Kemudian juga nanti sholat taraweh ataupun buka puasa bersama ketika memang COVID-19 belum selesai, agar kita melaksanakan sholat taraweh berjamaah di rumah masing-masing, tidak perlu ada buka puasa bersama, tidak perlu ada peringatan nuzul Quran yang melibatkan banyak orang. Bahkan nanti kita berharap sholat hari raya Idul Fitri pun kalau COVID-19 belum selesai juga tidak kita selenggarakan. Ini sesuai kesepakatan kita yang sudah ditandatangani bersama antara pemerintah daerah, Forkompimda, DPRD, Majelis Ulama Indonesia Tanah Laut, juga perwakilan dari ulama kita. Jadi inilah yang kita lakukan. Semua ini tidak lain adalah untuk melindungi seluruh rakyat Tanah Laut. Saya tidak ingin ada satupun warga kita yang harus kehilangan nyawa karena virus ini. Ini sebuah tanggung jawab bagi saya kalau sampai ada yang meninggal karena virus ini, sebuah pukulan berat bagi saya sebagai pemimpin daerah. Jadi kita berharap mari kita ikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang sudah kita tanda tangani pada tanggal 6 April yang lalu. Kita berharap seluruh rakyat tolong difahami situasinya, karena sekarang sudah eskalasinya luar biasa. Kemarin baru 3 daerah, sekarang sudah 6. Bahkan sekarang yang positif sudah ada 19, ya, dari 6 kabupaten kota. Dan Tanah Laut sekarang sudah dikelilingi oleh daerah-daerah yang zona merah. Banjarmasin, Banjarbaru, Batola, ya, Kabupaten Banjar, kemudian Tapin, Tabalong. Artinya dari kita sudah separuh, 50% kabupaten kota kita sudah zona merah. Kita tidak ingin Tanah Laut menjadi zona merah. Dan yang paling berbahaya sesungguhnya bukan mereka yang sudah kita pastikan positif, tetapi mereka yang terpapar tetapi dia tidak berdampak karena fisiknya bagus. Dialah yang pembawa virus ini kemana-mana, yang bisa menularkan kepada siapa saja. Inilah yang harus kita antisipasi, karena kita tidak tahu siapa yang membawa. Nah, inilah yang saya harapkan kita tetap disiplin untuk menjaga diri, jaga jarak antar sesama, jangan ada kontak, jangan ada kerumunan, lebih banyaklah di rumah. Hiduplah sehat untuk selalu mencuci tangan sehabis beraktivitas dengan sabun di air yang mengalir, dan makanlah bergizi, berolahraga supaya imun kita baik, dan jangan stres, ya. Masyarakat tidak usah stres karena kami pemerintah sekarang memang terus bekerja keras agar virus corona tidak masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Tapi itu semua kita harus gotong royong sama-sama, ya. Kita juga sudah menganggarkan nanti insya Allah untuk jaring pengaman sosial sudah menyiapkan 25 miliar, dan untuk hal-hal yang lain, ya, nanti kita ingin menambah ruang isolasi kita, karena kemarin juga sudah masuk pasien dari Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, kita tentu harus mengantisipasi semua itu untuk itu kita cadangkan sekitar 10 miliar. Jadi saya sudah menyiapkan sekitar 35 miliar untuk jaring pengaman sosial 25, untuk keperluan yang lain-lain yang sifatnya tidak terduga, termasuk untuk kita melakukan renovasi, menyiapkan ruang-ruang isolasi sekitar 10 miliar. Nah, untuk persiapan yang lain. Inilah keseriusan, kesungguhan
saya sebagai pemimpin daerah untuk melindungi seluruh rakyat tanah laut. Oleh karena itu kita berharap rakyat tanah laut tolong bantu, tolong pahami kebijakan-kebijakan ini untuk semua, untuk keselamatan seluruh rakyat tanah laut. Saya kira itu. Silakan yang berjualan, saya senang bahwa jualan tetap jualan, wadah tetap kita gunakan untuk buka puasa, cuma tidak kita kumpulkan dalam suatu tempat. Silahkan dengan sistem online, sistem daring saja. Ya, saya lebih senang kalau tetap produksi wadah-wadah kita semua tetap menyediakan untuk buka puasa, tetapi menjualnya lewat sistem daring saja, lewat online saja. Karena saya kira untuk pesanan-pesanan dari rumah itu sudah cukup mudah, signal di Pelihari sudah cukup lah untuk itu, baik di kecamatan maupun di Pelihari. Silakan bentuk sebuah grup, nanti silakan di upload ya masing-masing, siapa yang jual bingka, siapa yang jual lumpur sorga, siapa yang jual paes, siapa yang menyediakan untuk iwak dan segala macam. Silahkan membuat satu grup untuk dilayani secara daring. Saya akan bangun ruang-ruang isolasi itu di rumah sakit yang baru. Jadi masih ada di lantai 4 itu. Situlah nanti kita rekonstruksi untuk kita siapkan sebagai ruang-ruang isolasi. Saya sudah membuat surat edaran. Kita berharapkan bahwa desa melakukan pergeseran anggaran juga untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 ini, baik untuk operasional, ya, baik untuk sosialisasi, untuk pengadaan sarana prasarana yang ada, misalnya masker dan semua, atau untuk menghidupkan ekonomi, ya. Kita harapkan nanti di sekarang ini kan masker sulit dicari, ini kan kesempatan untuk UKM kita untuk bisa memproduksi sendiri dengan nanti di asistensi dari tim kesehatan, supaya yang dibuat masker kita itu memenuhi standar-standar kesehatan. Dan ini kan peluang, ya, peluang untuk bisa menghasilkan produktivitas, bisa menghasilkan pendapatan. Jadi pakai dana desa boleh Pak ya? Boleh. Ya, saya sudah lakukan edaran itu, dan kita dari Pak Menteri Dalam Negeri maupun Kemendes juga sudah mengarahkan untuk semua desa bisa menggunakan dana desa untuk kepentingan penanggulangan COVID-19.